Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ilmiatur Rohma, NIM 303-202-101-130 dari kelompok 11 sistem reproduksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kunyit. Nama latin dari kunyit adalah Curcuma domestica Val. Kunyit atau Curcuma domestica Val termasuk salah satu tanaman rempah dan obat. Habitat asli tanaman ini meliputi wilayah Asia, khususnya Asia Tenggara. Tanaman ini kemudian mengalami persebaran di daerah Indo, Malaysia, Indonesia, Australia, bahkan Afrika. Hampir setiap orang Indonesia dan India serta bangsa Asia umumnya pernah mengonsumsi tanaman rempah ini, baik sebagai pelengkap bumbu masakan, jamu, atau untuk menjaga kesehatan dan kecantikan. Kunyit tumbuh dengan baik di tanah dan tata pengiraannya baik. Curah hujan 2000 mm sampai 4000 mm tiap tahun dan di tempat yang sedikit terlindung. Tapi untuk menghasilkan rimpang yang lebih besar diperlukan tempat yang lebih terbuka. Rimpang kunyit berwarna kuning sampai kuning jingga. Beberapa kandungan kimia dari rimpang kunyit yang telah diketahui yaitu minyak astri sebanyak 6% yang terdiri dari golongan senyawa monoterpen dan sesquiterpen, atau meliputi zingiberine, alfa dan beta turmeron. Zat warna kuning yang disebut kurkuminoid sebanyak 5%, meliputi kurkumin 50-60%, monodestetoksikurkumin dan bedesmetoksikurkumin, protein, fosfor, kalium, besi, dan vitamin C. Dari ketiga senyawa kurkuminoid tersebut, kurkumin merupakan komponen terbesar. Sering kadar total kurkuminoid dihitung sebagai persen kurkumin, karena kandungan kurkumin paling besar dibanding komponen kurkuminoid lainnya. Karena alasan tersebut, beberapa penelitian baik fitokimia maupun farmakologi lebih ditekankan pada kurkumin. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu manfaat dan tujuan dari tanaman kunyit. Manfaat dan tujuan. Kunyit yang berbentuk seperti umbi batang, berwarna kuning, dan berbau segar mengandung banyak manfaat dan tujuan. Beberapa dari manfaat dan tujuan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menambah darah. Kunyit diperas dengan air masak yang sudah dingin, kemudian disaring dan dicampur dengan gula, ditambah garam sedikit terus. Yang kedua, untuk penghalus kulit. Dibuat ramuan bedak seperti yang diterapkan di muka dalam membuat bobokan atau sebagai lulur yang juga menghaluskan kulit badan. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian kunyit. Kunyit atau Curcuma domestica Val termasuk salah satu tanaman rempah dan obat asli dari wilayah Asia Tenggara. Tanaman ini kemudian mengalami persebaran ke daerah Indo, Malaysia, Indonesia, Australia, bahkan Afrika. Kunyit atau Curcuma domestica Val termasuk salah satu tanaman rempah dan obat. Habitat asli tanaman ini meliputi wilayah Asia, khususnya Asia Tenggara. Kunyit atau Curcuma domestica Val adalah tanaman asli Asia Tenggara, mempunyai rasa yang pahit, agak pedas, baunya khas aromatik, rimpang berwarna kuning kejingga-jinggaan. Batangnya berwarna hijau atau agak keunguan, berdaun 4-8 helai. Bunganya berwarna coklat dan di tengahnya berwarna kemerahan dan kuning. Kunyit cocok ditanam di dataran rendah hingga ketinggian 1000 meter dari atas permukaan laut. Kunyit atau Curcuma domestica Val termasuk salah satu tanaman rempah dan obat. Habitat asli tanaman ini meliputi wilayah Asia, khususnya Asia Tenggara. Tanaman ini kemudian mengalami persebaran ke daerah Indo, Malaysia, Indonesia, Australia, bahkan Afrika. Kunyit merupakan tanaman obat berupa semak yang bersifat tahunan atau perennial yang tersebar di seluruh daerah tropis. Tanaman kunyit tumbuh subur dan liar di sekitar hutan atau bekas kebun. Diperkirakan berasal dari Binar pada ketinggian 1300 sampai 1600 meter. Ada juga yang mengatakan bahwa kunyit berasal dari India. Kata curcuma berasal dari bahasa Arab, keukum, dan Yunani, karkom. Pada tahun 77 sampai 78 Masehi, Dioscorides menyebut tanaman ini sebagai Cyperus, menyerupai jahe, tetapi pahit.
kelat dan sedikit pedas, tetapi tidak beracun. Tanaman ini banyak dibudidayakan di Asia Selatan, khususnya di India, Cina Selatan, Taiwan, Indonesia, dan Filipina. Nah, hampir setiap orang Indonesia dan India, serta bangsa Asia umumnya pernah mengonsumsi tanaman rempah ini, baik sebagai pelengkap bumbu masakan, jamu, atau untuk menjaga kesehatan dan kecantikan. Kunyit adalah rempah-rempah yang biasa digunakan dalam masakan di negara-negara Asia. Kunyit sering digunakan sebagai bumbu dalam masakan sejenis gulai dan juga digunakan untuk memberi warna kuning pada masakan atau sebagai pengawet. Produk farmasi berbahan baku kunyit mampu bersaing dengan berbagai obat paten, misalnya untuk peradangan sendi atau osteoartritis berbahan aktif natrium diklofenak, piroxicam, dan fenilbutason dengan harga yang relatif mahal atau suplemen makanan vitamin plus dalam bentuk kapsul. Produk bahan jadi dari ekstrak kunyit berupa suplemen makanan dalam bentuk kapsul atau vitamin plus, pasar dan industrinya sudah berkembang. Suplemen makanan dibuat dari bahan baku ekstrak kunyit dengan bahan tambahan vitamin B1, B2, B6, B12, vitamin E, lecitin, amprotap, Mg, stearat, nepagin, dan kolidon 90. Kunyit sebagai obat, yaitu umbi atau rimpang yang berumur lebih dari 1 tahun dapat dipakai sebagai obat. Umbi atau rimpang kunyit berkhasiat untuk mendinginkan badan, membersihkan, mempengaruhi badan perut khususnya pada lambung, merangsang, melepaskan lebihan gas di usus, menghentikan perdarahan dan mencegah pengumpulan darah. Serta dari itu juga digunakan sebagai bahan dalam masakan. Kunyit juga digunakan sebagai obat anti gatal, antiseptik, dan anti kejang serta mengurangi pembengkakan selaput lendir mulut. Kunyit dikonsumsi dalam bentuk perasan yang disebut filtrat. Juga diminum sebagai ekstrak atau digunakan sebagai salep untuk mengobati bengkak dan terkilir. Kunyit juga berkhasiat untuk menyembuhkan hidung yang tersumbat. Caranya dengan membakar kunyit dan menghirupnya. Guys, jangan lupa lihat video setelah ini, yaitu video cara penanaman tumbuhan kunyit. Oke guys, jadi ini adalah proses menanam tanaman toga. Di sini aku nanam tanaman toga yaitu kunyit. Ayo guys. Pertama di sini gali dulu bagian yang akan ditanami kunyitnya. Nah, jika sudah seperti ini ya, ini sudah cukup lah. Dalamnya seperti ini. Sekarang lanjut masukin tanaman kunyitnya. Di sini saya bawa tanaman kunyitnya yang sudah jadi terus sama kunyitnya. Nah, kita timbun pakai tanah.
Nah, kurang lebih seperti ini guys. Setelah sudah ditanam seperti ini, saya mau ngambil air dulu. Nah, oke guys, ini airnya. Nah, setelah sudah ada airnya, kita siram tanaman yang tadi sudah ditanam. Sedikit-sedikit aja guys, biar rapi. Nah, kurang lebih seperti ini guys. Ini sudah ditanam dan juga sudah disiram. Jadi sudah selesai proses penanamannya. Kunyit ini cepet guys, pertumbuhannya tuh cepat. Jadi 3 hari itu sudah bisa tumbuh. Jadi guys, sekian saja video proses penanaman dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik guys, itu adalah video penanaman tumbuhan kunyit dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.